Hukmu hukum maitati bangke tahirati yang suci. Bangke kan najis, tapi ada bangke yang suci. Di antaranya bangke kita manusia. Kita kan kalau mati bangke juga, tapi bangkai kita nggak najis, suci maknanya. Al-maitatu tahiratu, adapun bangkai yang suci, salah satu anwa'in, yaitu ada 3 macam bangkai yang suci nih. Udah diinget banget. An-nau'ul awalu, adapun nau yang pertama, macam yang pertama, kan ada 3 macam. Nah ini nau yang pertama, macam yang pertama, macam yang awal, yang pertama. Maitatul adamiyyi, bangkainya bangsa Adam. Bangsa Adam tuh manusia maksudnya. Turunannya Adam, cucunya Adam, adamiyyi namanya. Iya manusia. Nabi Adam kan di surga bareng sama iblis ya, sama-sama masuk surga. Makanya waktu turun ke dunia iblis ngomong, mau tobat bilangin Allah, bilangin kepada iblis kalau mau tobat hormat sujud sama Adam. Ini ngomong lagi, nggak jadi tobat. Emang apa? Di surga gue suruh hormat sama Adam nggak mau. Apalagi di dunia nggak jadi tobat. Zaman Nabi Musa juga ngomong, Musa bilangin sama Tuhan, saya mau tobat. Dibilangin Tuhan, iblis mau tobat. Ya kasih tahu sama dia, kalau mau tobat syaratnya gampang, hormat sama kuburan Adam. Kalau itu syaratnya nggak jadi saya tobat. Waktu hidup aja Adam saya nggak mau sujud sama Adam, apalagi sujud sama kuburannya. Sampai sekarang nggak tobat-tobat. Padahal sama-sama di surga. Musliman, orang muslim, karena adalah dia, au kafiron, atau orang kafir. Orang kafir juga suci juga. Kalau yang disebut orang kafir itu najis, najis i'tiqadnya. I'tiqadnya dia yang najis, bukan orangnya. Jadi orang muslim meninggal suci, orang kafir juga suci juga. Dan mandiin orang mati nggak perlu niat. Aku niat mandiin mus, wajib karena Allah, nggak begitu. Nggak pakai niat. Kalau dia nggak pakai niat, berarti orang kafir mandiin muslim jadi. Nggak usah diributin, siapa aja yang mandiin. Cuman masalahnya ada yang marah kalau yang mandiin bukan dia. Mahal 500 sekali mandiin, lah kudu dia ya. Kalau enggak marah dia, biasanya gua bukan gua disuruh gitu. Padahal mandiin orang mati itu nggak enak, badan pada sakit. Habis mandiin pada sakit, badan pada pegel, capek pada pegel. Karena itu kiai nggak ada yang mau mandiin orang mati. Emang dia tahu kagak enak. Kalau di kampung kita enak ya, rebutan yang mau mandiin. Yang mau mandiin rebutan. 500. Iya. Hah? Berapa? 700. Tuh. Bekam 80.000. Tapi lagi diomelin sama dokter nih Mus nih. Katanya yang dikeluarin bukan darah Mus. Cairan apa gitu yang keluar, yang berbahaya buat badan. Udah nerima videonya Mus? Kalau terlalu lama ya kan? udah tahu ya? Aduh, kesian sih Mus. Dipanggil Ustadz lagi kalau mandiin mayit mah.
Padahal pekerjaan yang paling buruk adalah mandiin orang mati. Itu pekerjaan yang paling buruk. Di kampung kita dipanggil Pak Ustadz, dipanggil Ustazah kalau perempuan. Nah, memang kampung kita begitu deh ya. Ya udah maklumin aja. Pokoknya kalau pakai peci tinggi juga dah, pakai peci hitam tinggi gitu. Udah Pak Ustadz aja udah. Waduh, pecinya tinggi banget ini. Pak Ustadz dah itu. Tambahin sorban kiai. Emang kayak Arab orang hitam gitu ya. Pecinya hitam kan serem banget udah. Udah Pak Ustadz aja udah. 5 ruya karena ada hadis yang diriwayatkan min kaulihi dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tunajisu, jangan kamu najiskan, jangan anggap najis. La tunajisu, jangan engkau najiskan, jangan anggap najis mautakum, orang mati di antara kalian. Jangan. Fa innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, kita nih orang yang beriman, layan jusu, tidak najis. Orang mukmin tuh kagak najis. Hayyan, hidupnya, dalam keadaan hidupnya, wa maitan, wala maitan, dan tidak najis waktu mati. Hidupnya nggak najis, matinya juga nggak najis. Kalau kambing, kalau binatang, hidupnya suci, matinya najis. Ada juga binatang yang hidupnya najis, apalagi matinya. Apa tuh? Anjing atau babi. Hidupnya aja udah najis, apalagi matinya. Wala maitan, dan tidak najis pula kalau dia mati. Al-Hakimu, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wal Baihaqiyyu, dan Imam Baihaqi. Ala syarti, di atas syarat Syaikhaini, Bukhari Muslim. Syarat perawinya udah mencukupi. Syarat perawinya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya hadis ini sahih gitu. Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rabatol asirul kafiro fil masjidi. Rabato, mengikat, nahan. Ya, mengikat tuh menahan. Asiro, tawanan, tawanan perang. Al kafiro, yang orang kafir. Tawanan orang kafir Nabi ikat fil masjidi, dalam masjid. Artinya apa tuh? Kalau najis nggak ditaruh di situ. Masa barang najis dimasukin di masjid? Nah, Nabi taruh itu tawanan orang kafir di masjid, itu menandakan dia tidak najis. Jadi orang kafir kalau dia mati enggak najis, hidupnya enggak najis juga. Rawahu, meriwayatkan akan dia hadis Asy-Syaikhani, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syaikhon aja nyebutnya dah ya. Cuman saya takut lupa, saya sebut mulu Bukhari Muslim, takut lupa. Wali annallaha abaha ta'ama ahlil kitabi. Wali annallaha, dan karena bahwasanya Allah, sesungguhnya Allah, abaha, membolehkan, ta'ama, makanan, ahlil kitabi, ahli kitab, yang megang Taurat, yang megang Injil, yang megang Zabur masih asli itu. Nah, itu ahli kitab namanya. Yang asli tapi yang belum dirubah-rubah. Kalau yang dirubah-rubah mah bukan ahli kitab. Kalau yang di Indonesia mah dulunya Muslim, dulunya nenek moyangnya Muslim. Anaknya pada murtad, anak cucunya. Udah bukan ahli kitab lagi. Jangan dikawinin ahli kitab, zaman sekarang mah. Udah nggak ada.
ahli kitab yang asli. Yang megang Taurat asli kan nggak ada, Injil asli udah nggak ada. Jangan kawin sama dia, yang lain aja. Yang lain nggak mau juga, ya susah bang. Ya. Wali anallah, dan karena bahwasanya Allah abaha ta'ama, membolehkan makanan ahlil kitabi, ahli kitab. Makanannya boleh. Itu menandakan makanan yang dimasak sama dia, yang dipegang sama dia nggak najis, karena orangnya nggak najis. Satu tuh, bangke yang tidak najis, yaitu manusia. Anau usani, macam yang kedua, bagian yang kedua. Nau tuh macam. Asamaku, yaitu ikan. Suka ditebakin orang, apa yang pantas dibawa orang mati? Ikan. Orang pulang dari pasar bawa ikan mati pantas. Kalau pulang dari pasar dari mana-mana bawa tikus mati nggak pantas. Bu, apa itu? Bawa tikus mati? Ya. Kalau ikan bandeng pantas dibawa. Mulia lagi ya. Mulia. Mau kemana itu? Mau ke rumah calon mertua. Itu bandeng gede-gede banget. Dulu kalau anak muda dulu begitu. Kalau mau ngelancong ke rumah pacarnya bawa ikan bandeng, bawa teng-tengan banyak gitu. Sampai dua teng-tengan begitu jalan kaki ya. Celananya cut bray gitu ya. Buat teng-tengan dua. Kalau sekarang kan keren pakai motor, cuman nggak bawa apa-apa sekarang mah. Ya, pergi nggak datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak ngasih apa-apa. Itu anak muda sekarang. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala. Uhilla lakum, dihalalkan. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian. Dihalalkan kamu gitu. Saidu, binatang buruan, bahri laut. Saidul bahri, binatang buruan laut. Yang masuk ikan. Ya. Kan ikan diburu ya. Strike. Strike. Kalau emang dia mata pencariannya mancing, ya hukumnya makruh. Nyakitin mulut orang. Ya, kalau kita dikasih roti, dikasih kail, disentak kayak apa sakitnya. Bayangin begitu aja dah. Lah dia juga makhluk Tuhan juga lah, sakit banget. Dicopotin, lepas lagi. Buat seneng-seneng aja, haram hukumnya kalau buat seneng-seneng doang mah. Habis mancing kena lepas lagi. Kalau mata pencarian nggak apa-apa, makruh aja. Wa ta'amuhu, dan makanan yang berasal dari laut. Apaan aja nah? Ya kerang, rumput laut. Pokoknya makanan yang berasal dari laut hukumnya halal. Cacing. Anau usalisu, macam yang ketiga, aljarodu, balang kayu. Yang gede itu yang bisa terbang. Di kampung di pohon jati banyak, kuning-kuning. Kalau yang di pohon pandan, di pohon singkong hijau. Pohon padi itu hijau. Balang kayu namanya, balang gede. Apa kok di kampung namanya? Walang doang ya, nggak pakai kayu. Sama aja. Iya, dia kan kalau W dia mah. Watumu. Watumu. Batumu ya. Jidat lu gitu. Watumu jidat lu gitu. Mus paham tuh yang begitu-begitu. Balang kayu. Itu kalau dia mati suci. Hidupnya juga suci, matinya suci.
lima sahha karena ada hadis yang sahih. An Abdillah bin Ubay Aufin Ubay Aufa ya. Dari Abdullah bin Ubay Al-Aufi. Ada iyanya kan ya? Iya. Radhiyallahu anhu qala, berkata Abdullah, gozauna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sab'a gozawatin na'kulu ma'ahul jaroda. Gozauna kami berperang. Peperangan di zaman Nabi itu ada dua. Kalau pakai gozauna, gozwah namanya, perang yang dipimpin sama Nabi. Kalau yang kagak dipimpin sama Nabi, yang mimpin sahabat, namanya perangnya Sariyah. Gozauna kami perang ma'a Rasulillahi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya jihad, ngelawan orang kafir tuh. Belain Islam, ngelawan orang kafir tuh namanya jihad. Kalau yang dimusuhin orang Islam bukan jihad namanya, jahat. Beda antara jihad sama jahat. Sab'a gozawatin, 7 kali peperangan. Banyak ya, 7 kali ngikut. Na'kulu kami makan ma'ahu bersama Nabi al-jaroda akan belalang. Itu waktu perang Nabi sama sahabatnya pada makan belalang. Ya dibakar dulu tentu, nggak hidup-hidup. Entar dibayanginnya hidup-hidup lagi. Dimatengin dulu. Ngeri aja sih mah. Nangkep belalang aja langsung dimakan gitu. Karena Nabi perang makan itu gitu. Rawahu meriwayatkan akan dia hadis ini asyaikhani oleh 2 orang syekh. Hukmul khamri wajildil maitati. Hukumnya khamr yang kemarin kita omongin tuh, minuman yang dibuat dari persan anggur, itu namanya khamr. Nanti turunnya banyak ya, ada yang dari anggur, ada yang dari korma, ada yang dari apa aja dah, tapi asalnya dia minumnya anggur, diperes, disimpan 1 minggu jadi khamr, disimpan lagi 2 minggu jadi cuka. Oh, jadi cuka boleh. Kalau diperes langsung diminum namanya jus itu. Nggak apa-apa itu mah ya. Mahal dia, sekilo 65.000. Jarang beli kita beli yang standing 10.000 tuh ya. Yang dipakai piring kecil tuh segini ya, nah itu 10.000. Atasnya bagus-bagus, pas kita beli kita balik busuk semua. Bawahnya busuk. Wajildi dan kulit maitati bangke, kulit bangke. Ini yang mau diomongin itu, hukumnya khamr dan hukumnya kulit bangke. Lah kan kalau kambing mati hukumnya najis bangke dia. Kulitnya kan sayang-sayang kulitnya. Dikuliti aja kulitnya. Diambil. Nah, kalau zaman dulu kan manfaat banget buat sejadah, buat ginian nih, buat pakaian, buat sepatu, ya buat baju, buat jaket. Sayang kulitnya dibuang.
Tatahurul khamru walau gaira muhtaramatin. Al khamrul muhtaramatu hiyallati usirat la biqasdil khamriyati wa gairil muharramati wa hiyallati usirat biqasdil khamriyati. Tapi nggak masuk materi tuh, tulisannya kecil-kecil dia. Ya, langsung ke iza. Izastahallat binafsiha. Tathurul khamru jadi suci. Yang tadinya najis itu khamr jadi suci. Tathurul khamru menjadi suci oleh khamr. Walau gaira muhtaramatin. Walaupun tidak dihormati. Kalau dia memeres anggur tujuannya bakal bikin minuman keras, namanya kagak dihormati. Kalau dia peres anggur tujuannya bikin jus, dihormati. Itu maksudnya itu begitu. Iza istahalat apabila jadi cuka. Binafsiha dengan sendirinya. Ada yang pakai kho nggak di situ? Izastakholat. Ada? Enggak. Pakai kho kali ya. Izastakholat apabila jadi cuka. Di pinggirnya benerin, di pinggirnya. Haknya dikasih kho, bikin kho titikin gitu maksudnya. Yang itu garis bawahi. Jangan itu dititikin, jangan. Yang itu biarin aja begitu. Di pinggir garis dibikin sini. Izastakholat gitu. Kalau jadi cuka. Udah di botol, udah kita beli tuh. Itu homer kita beli. Atau kita dapat lah gitu. Sebotol kita simpen. Dapat sebulan, kita buka asem. Itu jadi cuka namanya. Yang tadinya najis, begitu dia jadi cuka, asem, ya, jadi suci. Tapi catatannya binafsiha, dengan sendirinya. Jadi cukanya sendiri, bukan karena bikinan kita. Kalau ini umpamanya ada cuka, kita simpan sebulan jadi cuka, itu homer, ya enggak kita apa-apain, suci lagi. Kecuali kalau ada campur tangan kita. Ini ada homer, kita masukin aja nih, kita bolongin, kita masukin bawang atuh gitu. Simpen sebulan jadi cuka. Ada campur tangan kita, masukin apa? Bawang. Walaupun kerikil yang kita masukin. Ada campur tangan kita. Atau kita jemur. Kita jemur di matahari. Kita angkat, besok jemur lagi, lama-lama dapat sebulan jadi cuka. Itu mah tetap najis hukumnya. Sebab kita yang ada usaha kita yang bikin dia tuh jadi cuka. Ini mah syaratnya binafsiha, dengan sendirinya. Kita nggak campur tangan. 5 ruwiya, karena ada hadis yang diriwayatkan an Umar dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu annahu khotaba faqala la yahillu khallun min khamrin qad absada hatta yabda Allahu ibsadaha fa inda zalika yatibul khallu. Itu pakai kha bener ya, itu pada kha-nya tuh. La yahillu, tidak halal, khallun oleh cuka, min khamrin yang terbuat dari khamr.
qad absada, yang rusak. Artinya rusak tuh ada usaha kita. Ya. Kita yang bikin jadi cuka. Kita campur tangan di situ. Hatta yabda Allahu, sampai yabda'a memulai Allahu oleh Allah ifsadaha, kerusakannya. Emang Allah yang bikin dia rusak, kita nggak campur tangan. Nggak kita masukin apa-apa, nggak kita jemur di matahari, atau nggak kita kenain matahari, kita simpan di lemari terus. Fa inda zalika, maka ketika itu, ketika jadi cuka dengan sendirinya, Allah mulai itu, Allah yang mulai dia jadi rusak, itu maksudnya jadi cuka sendiri. Yatibul khallu, suci. Yatibu yaitu suci, al khallu cuka. Kita nggak campur tangan. Kalau kita yang bikin mah najis, tetap najis. Rawahu, meriwayatkan akan dia hadis al Baihaqi, oleh Imam Baihaqi. Udah segitu dulu.